Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah mengejar karunia. Mengejar karunia. Roma pasal 12 ayat 6-7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saudara, singkatnya ada banyak karunia-karunia dan itu berlain-lainan satu dengan yang lainnya. Tetapi Rasul Paulus di surat Korintus mendorong jemaat untuk punya yang namanya karunia bernubuat. Mendorong jemaat untuk yuk kejar yang namanya karunia nubuat. Saudara, karunia nubuat adalah karunia yang baik untuk mendorong jemaat untuk bertumbuh. Karunia nubuat adalah saat seseorang dikuasai oleh Roh Kudus dan dia memang punya karunia itu, dengan iman dia mulai perkatakan dan apa yang dinubuatkan itu terjadi. Maka orang akan lihat, wah benar ya, Tuhan tuh nyata. Nah gitu kan, karunia bernubuat. Bagaimana karunia nubuat itu tahu dari Tuhan atau enggak? Waktu karunia nubuat itu terjadi berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau karunia nubuatnya nggak terjadi berarti itu bukan dari Tuhan. Itu lu buat-buat, bukan dari Tuhan. Nah saudara, mengejar karunia nubuat itu mendorong jemaat untuk bertumbuh, itu bagus. Tetapi jangan salah, karunia nubuat itu harus dilakukan dengan iman. Kita udah belajar prinsip iman. Kalau saya ngomong iman, itu artinya karunia nubuat itu harus dari Kristus dan untuk kepentingan Kristus. Itu iman. Karunia nubuat yang kita ucapkan bukan untuk jago-jagoan kita, bukan untuk supaya kita dinilai. Lihat, bener kan yang gue bilang kan? Tuh, iya, gue peka, gue denger. Wow. Bukan untuk itu, saudara. Kenapa? Karena jangan salah, kita tahu juga ada ayat lain. Di Matius, Yesus berkata, orang yang berkarunia nubuat kan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan tanda mujizat demi namamu. Dikatakan, nyala kamu segala pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Artinya harus hati-hati juga, saudara. Kita mendorong diri kita untuk punya karunia nubuat. Kita mengejar karunia-karunia di dalam Kristus, supaya karunia kita semakin kuat, semakin dewasa, dan itu bisa kita berikan, lakukan untuk mendorong, membangun orang lain. Itu sesuatu yang sangat-sangat baik, saudara. Tetapi ingat, kita harus waspada. Jangan sampai akhirnya kita yang punya karunia, tetapi kita ditolak dalam kerajaan sorga. Karunia nubuat bisa berfungsi membangun, tetapi karunia nubuat juga bisa berfungsi menenggelamkan orang yang punya karunia itu. Karena orang itu mulai merasa karunia itu adalah kehebatan dirinya. Maka ujungnya adalah penolakan dari surga. Makanya dalam terjemahan The Message dikatakan, you use me to make yourself important. Orang-orang yang punya karunia nubuat tetapi ditolak dalam kerajaan surga, Allah berkata, you use me, engkau menggunakan aku, menggunakan namaku, just to make yourself important, hanya supaya membuat dirimu lebih penting, lebih dikenal, lebih hebat, bukan untuk Tuhan. Ingat saudara, karunia apapun yang kita punya hari-hari ini, itu bagus, kembangkan, terus kembangkan, untuk menjadi berkat. Tetapi jangan sampai kita tertolak karena karunia-karunia kita. Kuncinya gimana? Ingat bahwa karunia itu datangnya dari Allah, dan kita harus kembalikan kepada Allah, dari Kristus kepada Kristus. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk jago-jagoan kita, bukan untuk kehebatan, bukan untuk pujian kita, tetapi semuanya untuk Kristus dan untuk kepentingan Allah. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kami hari ini tentang bagaimana kami mengejar karunia-karunia yang baik, bertumbuh di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan, Roh Kudus berikan. Tapi kami juga tidak mau tenggelam di dalam karunia-karunia itu, sehingga akhirnya kami tertolak dalam kerajaan sorga. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan,
Jangan sampai kami Tuhan menjadi orang-orang yang tercela, orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, orang-orang yang tertolak karena kami justru menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi kami, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya biar mata kami hanya terarah tertuju hanya untuk kepentingan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu sepanjang hari ini dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan, kehidupan rumah tangga, mereka yang studi, mereka yang lagi mencari pekerjaan, apapun Tuhan yang sedang mereka lakukan hari-hari ini. Tuhan jadikan mereka berhasil, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai dan sertai. Kiranya kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.